Bab 953. Nasib sudah ditakdirkan. Tidak peduli yang dia pikir itu mimpinya atau bukan, Andri Han tidak pernah mengabulkan keinginannya untuk membicarakan sesuatu yang enak didengar. Pada akhirnya Gita kesal dan terus mengebornya. Pikirannya sekarang adalah bahwa itu adalah mimpinya sendiri. Pada kenyataannya, Gita tidak pernah bisa melawannya, setidaknya dia bisa melakukannya dalam mimpi, kan? Jadi Gita memulai segala macam masalah dengan Andri Han. Kamu jahat, sudah tidak bersedia mengatakan beberapa hal yang enak didengar masih berani datang ke mimpiku. Kamu meninggalkanku di siang hari, aku tidak berani mencari perhitungan denganmu dalam dunia nyata, sekarang aku akan menghitung semuanya kembali. Tangan dan kakinya terus menarik tubuh Andri Han hanya bisa bersembunyi di satu sisi. Tetapi setelah beberapa saat Gita masih menggantung di tubuhnya seperti gurita dengan lengan melingkari lehernya. Orang jahat, kamu meninggalkanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, minta maaf. Andri Han sedikit lelah dengan masalahnya, dia menundukkan kepalanya, tersentak dan menatapnya, bukankah kamu yang membiarkan petugas menyuruhku pergi dulu? Mendengar, Gita segera melebarkan matanya, jika aku menyuruhmu pergi, kamu pergi begitu saja. Tidakkah kamu tahu bahwa gadis paling suka bermuka dua? Terutama untuk orang yang dia sukai. Andri Han terdiam, dia benar-benar tidak tahu itu. Bagaimana dia bisa menebak pikiran wanita? Aku tidak peduli, kamu sudah meninggalkanku, aku mau mencari perhitungan denganmu. Gita menatap wajah tampan di depannya ini, niat jahatnya muncul. Karena Andri sudah menolaknya, tidak kelewatan jika dia menciumnya dalam mimpinya, kan? Memikirkan hal ini, Gita mengerucutkan bibirnya dan mencondongkan tubuh ke arah Andri Han. Kulit Andri Han berubah dan mengesampingkan wajahnya, bibir yang lembut tercetak di wajahnya. Ah, jangan sembunyi. Gita berteriak dengan marah karena tidak bisa menciumnya dan kemudian ingin menciumnya lagi. Andri Han meremas dagunya sehingga dia tidak bisa lagi main-main, dan berkata dengan dingin, jika kamu membuat masalah lagi, aku akan membuatmu pingsan. Gerakan Gita berhenti dan tidak membuat masalah lagi, tetapi dia memulihkan penampilannya yang menyedihkan dan penuh air mata lagi. Dia duduk kembali di tempat tidur, menyeka air mata dengan tangannya dan menangis, aku benar-benar terlalu menyedihkan. Tidak peduli dalam kenyataan ataupun mimpi, kamu sama sekali tidak baik padaku. Gita menyeka air mata dan berbalik. Pergilah. Andri Han terdiam. Melihat punggungnya yang kurus meringkuk menjadi bola, Andri Han tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menghela nafas, berbaring dan kenakan selimut, maka aku akan pergi. Gita duduk diam sampai Andri Han menarik tangannya. Dia berteriak seperti ledakan, jangan datang ke mimpiku, oke? Aku suruh kamu pergi, siapa yang menyuruhmu untuk memedulikanku? Jangan berpura-pura lagi di sini, bukankah kamu begitu senang saat meninggalkanku siang itu? Kamu sedang berpura-pura menunjukkan keprihatinanmu pada siapa sekarang? Mendengar, mata Andri Han tiba-tiba menjadi sedikit dingin hingga membuat Gita ketakutan. Bukankah ini mimpi? Mengapa Andri Han terasa begitu nyata baginya? Mungkinkah Andri Han yang begitu mahal tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh pikirannya dalam mimpinya? Bukankah ini terlalu hebat? Gita tiba-tiba tidak berani berbicara. Aku tidak pergi. Andri Han menyipitkan matanya dan menjawab dengan dingin. Gita juga membeku di tempat, tidak pergi. Bagaimana mungkin? Kamu berbohong padaku. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan dia tampak tidak percaya, jelas ketika petugas itu kembali dan memberitahuku, dia berkata kamu sudah pergi tanpa melihat ke belakang. Gita merasa sangat sedih pada saat itu. Andri bahkan tidak ingin menunggunya kembali, maka itu berarti dia tidak menyukainya dan sangat membencinya. Tapi sekarang, dia malah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pergi. Bagaimana ini mungkin? Jika dia tidak pergi, maka kemana dia pergi?
Hanya saja kita tidak punya waktu untuk mengajukan pertanyaan berikutnya, karena setelah dia mengatakan hal itu, Andri Han menyadari apa yang baru saja dia katakan. Dia menutup matanya dan mendorong Gita kembali ke tempat tidur untuk mengenakan selimut. Kamu sudah lelah, cepat istirahat. Gita masih ingin berjuang lagi, tetapi mungkin karena gejala sisa demam, dia benar-benar mulai lelah, dan kelopak matanya semakin berat. Dia menahan pikiran untuk menutup kelopak matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak, beritahu aku dengan jelas. Jika kamu tidak mengatakannya dengan jelas, jangan pernah berpikir untuk pergi." Gita meraih lengan bajunya dan tidak ingin melepaskannya. Pada akhirnya, suaranya menjadi lebih lemah dan kekuatan untuk menahan lengan bajunya berangsur-angsur menghilang. Setelah melihatnya tertidur seperti yang diharapkan, Andri Han merasa lega dan merapikan pakaiannya yang kusut sebelum meninggalkan ruangan. Ketika Andri Han keluar, dia kebetulan bertabrakan dengan Audrey Han yang berdiri di pintu. Ketika mata kedua saudara kandung bertemu, mata Audrey Han dipenuhi dengan kecurigaan dan pertanyaan. Tampilan ini, Andri Han tidak tahu kapan dia datang, seberapa banyak yang dia lihat dan dengar. Namun, dia tidak bermaksud menjelaskan. Dia mengerutkan bibir tipisnya dan berkata kepada Audrey Han, "Beristirahatlah lebih awal, dokter sudah pergi." Oh. Audrey Han mengangguk, menatap Gita yang sudah tertidur di dalam, dan kemudian menatap Andri Han, "Kamu." Mata dan ekspresi Andri Han samar, dia berjalan kembali ke kamarnya. Jadi kata-kata yang sudah mencapai bibir Audrey Han ditelan kembali. Lupakan saja, dia tetap tidak boleh banyak bicara, tidak baik baginya sebagai seorang adik untuk terlalu banyak campur tangan. Lagi pula, perasaan bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri. Nasib sudah ditakdirkan. Apakah Gita dan Andri Han dapat membuahkan hasil, tidak bisa dia wujudkan bahkan jika dia menginginkannya. Namun, dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di kamar barusan. Dia hanya mendengar beberapa kata ketika dia datang, mungkin dari saat Gita bertanya pada Andri Han mengapa meninggalkannya sendirian. Kemudian Andri Han berkata tidak. Setelah itu, Audrey Han sama dengan Gita, dipenuhi keraguan. Jika saat itu Andri Han tidak pergi, kemana dia pergi? Mengapa Gita menangis di jalan sendirian dan dia tidak keluar untuk menghentikannya? Apakah itu benar-benar karena apa yang dia katakan sebelumnya, ingin membuat Gita sadar, lebih baik sakit jangka pendek daripada sakit jangka panjang. Setelah memikirkannya, Audrey Han menjadi lebih sakit kepala dan tidak memikirkannya lagi. Di sisi lainnya, Glenn yang dibawa ke rumah Yuchi, melihat Annie Song duduk di sofa saat tidak lama masuk. Annie masih memakai cermin hitam, tangannya ditumpu di dadanya dan kakinya bersilangan, tampak seolah tidak mudah diganggu. Jerry Yuchi duduk tidak jauh darinya, jika dibandingkan dengan Annie Song, momentumnya tiba-tiba hilang banyak. "Nenek Annie." Glenn langsung berteriak pada Annie Song saat melihatnya. Annie Song dengan momentum kuat barusan, segera menunjukkan postur lain setelah mendengar panggilan dari Glenn. Dia melepas kacamatanya, "Glenn." Namun segera, Annie Song menemukan masalah lain. "Kenapa kamu sendirian? Di mana ayah dan ibumu?" Ketika Jerry Yuchi melihat Glenn, hatinya mulai berdenyut, tapi dia tidak menyangka bahwa Glenn memanggil Annie Song terlebih dahulu seolah tidak melihatnya ada orang yang lebih tua di sampingnya. Tiba-tiba, Jerry Yuchi merasa tidak nyaman. Bersambung.